Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. Saya yakin ya, para penyidik tidak ada yang memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dendi. Usai viral, video tersangka Mario Dandi pelaku penganiayaan sadis terhadap David Ozora yang memasang sendiri ikatan kabel tis di tangannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meminta maaf. Sebelumnya video tersebut viral di jagat maya pada Jumat 26 Mei lalu hingga mengundang beragam reaksi dari warganet di tanah air. Kejadian tersebut berlangsung saat Mario Dandi baru keluar dari rutan dan sedang proses pengurusan administrasi sebelum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut sempat menuai polemik. Pasalnya, sehari usai video beredar melalui keterangan tertulis, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko berdalih kalau video tersebut merupakan hasil editan yang menggambarkan dua peristiwa yang berbeda. Sementara itu, Irjen Pol Karyoto justru mengucapkan terima kasih untuk warganet yang sudah membuat video tersebut viral. Memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro. Saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Video tersangka Mario Dandi yang leluasa memasang kabel tisnya sendiri juga memancing komentar ayah David Ozora, Jonathan Latumahina. Melalui kicauan di akun Twitternya, Jonathan berkomentar, bisa masang dan lepas kabel tis sendiri, jangan-jangan bisa keluar masuk sel sendiri juga nih. Ya, keluarga cukup gemas ya melihat kondisi seperti itu, tetapi kami sudah mempertanyakan secara langsung kepada pihak Polda, dan seperti yang kita tahu bersama, Kapolda sudah menerangkan, sudah meminta maaf dan sudah memerintahkan kepada Kadit Propam untuk memeriksa apabila anggotanya memang ada yang melanggar SOP dan peraturan. Itu kita apresiasi, mudah-mudahan ke depan tidak lagi ada hal-hal seperti ini. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar. Dari pasal yang diterapkan itu ada pasal yang sangat memberatkan. Dalam video yang sama, tersangka Mario Dandi juga sempat menyampaikan permintaan maaf atas penganiayaan yang telah dilakukannya. Menyesal ya Mario ya, ya meminta maaf ya. Oke Mario. Namun, lagi-lagi perilaku Mario menuai cibiran warganet. Tak ada raut penyesalan dari wajahnya, bahkan Mario terlihat tersenyum. Video itu pun dibanjiri komentar nyinyir dari netizen Indonesia. Sedikit ngenyek kalau saya lihat, karena disampaikan dengan penuh senyum yang seolah-olah meminta maaf. Tetapi kami dan keluarga tentu tidak heran saat si Mario Dendi memberikan keterangan sebagai saksi, melihat bagaimana gestur, bagaimana sikap, bagaimana cara dia menjelaskan, tidak terkesan sama sekali bahasa, gestur dan lain sebagainya itu orang yang menyesal, orang yang menyadari bahwa perbuatan dia sudah hampir merenggut nyawa seseorang, sehingga yang dia sampaikan, yang kita lihat dalam video rekaman yang beredar ramai itu, dia tidak takut anak orang mati. Kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora mencuat ke publik pada 20 Februari lalu. Di daerah perumahan Green Permata Residence, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Mario menganiaya David secara membabi buta hingga koma selama 8 hari. Didakwa atas penganiayaan berat dan penganiayaan berencana, Mario Dandi dijerat dengan pasal berlapis. Ia pun terancam pidana 12 tahun dan denda 100 juta rupiah. Perilaku keji dan biadab Mario Dandi terhadap David Ozora bukan hanya membuat sang korban cedera parah, tapi juga membuat karir sang ayah Rafael Alun Trisambodo tamat seketika dan mengantarkannya ke dalam jeruji penjara. Tak hanya berhenti di situ, sang mantan pacar AG serta Shane Lucas temannya pun turut terseret hingga harus merasakan duduk di kursi pesakitan.
Dalam keterangan pers yang digelar pada Jumat 26 Mei lalu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menjelaskan, proses penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas berlangsung lama karena butuh kesempurnaan berkas perkara. Tentunya memakan waktu yang cukup lama dalam hal ini, yaitu dalam rangka kesempurnaan berkas perkara. Ya, terhadap konstruksi pasal kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Setelah memakan waktu hingga lebih dari 3 bulan, akhirnya berkas perkara Mario Dandi dinyatakan lengkap pada Rabu 24 Mei lalu. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane. Dalam kesempatan yang sama, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo juga membantah berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas dinyatakan lengkap setelah adanya desakan publik. Diserahkan kepada kami pada tanggal 10 Mei 2023. Sesuai dengan ketentuan KUHP, kita mempunyai waktu 14 hari untuk menentukan sikap, maka jatuhnya adalah hari ini, tanggal 24 Mei. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan desakan dan lain-lain. Kami jaksa bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dan lainnya, memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang tersedia dengan tentunya kecermatan, ketelitian agar tidak ada kesalahan dalam penanganan perkara ini. 20 Februari 2023, Mario Dandi, AG, dan Shane Lucas terlibat penganiayaan sadis terhadap David Ozora di perumahan Green Permata Residen Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya pada 22 Februari, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka penganiayaan sekaligus menahannya. Selain menetapkan Mario Dandi menjadi tersangka, Polres Metro Jakarta Selatan juga menetapkan Shane Lucas sebagai tersangka pada 24 Februari 2023. Pada 2 Maret, Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus tersebut dari Polres Metro Jakarta Selatan. Di tanggal yang sama, polisi juga menetapkan mantan pacar Mario Dandi, AG, menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Sempat diserahkan ke kejaksaan, namun pada 20 April, berkas Mario Dandi dan Shane Lucas dikembalikan lagi atau P19 karena ada sejumlah persyaratan yang belum lengkap. Penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan kembali berkas Mario Dandi dan Shane Lucas ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 10 Mei 2023. Berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas baru dinyatakan P21 pada 24 Mei 2023. 3 bulan berlalu, berkas tersangka Mario Dandi akhirnya P21. Apakah yang membuat kasus tersebut lambat masuk ke pengadilan? Selengkapnya di iNews File.